Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk kali ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan doa. Pada anak-anak semua, peserta didik dimanapun berada, marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas tentang dana paramita, yaitu terutama adalah jenis-jenis dana, tentang mahati dana. Bapak sudah memberikan contoh bagaimanakah seorang bodhisattva, seorang calon Buddha yang mengorbankan jiwa dan raganya demi untuk menyelamatkan makhluk hidup lain. Itulah yang dimaksud dengan mahati dana. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sila paramita. Sila paramita merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh badan jasmani atau yang disebut dengan kaya. Tidak melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik atau yang disebut dengan waci, dan juga tidak melakukan pikiran-pikiran yang tidak baik atau yang disebut dengan cita. Pelaksanaan sila paramita merupakan salah satu pelengkap dari seorang bodhisattva yang telah melaksanakan dana paramita. Terdapat 3 pengertian dalam menguraikan sila paramita, yaitu yang pertama, kebajikan moral secara umum, yaitu mengenai kepribadian yang mengagumkan, merupakan ciri utamanya. Yang kedua, kebajikan moral yang dikaitkan dengan suatu cita-cita penyucian yang direalisasikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Yang ketiga, kebajikan moral yang dikaitkan dengan 5 ajaran moral atau disebut dengan Pancasila Buddhis, dan juga 10 jalan tindakan yang baik dan bermanfaat dan merupakan latihan moral kebajikan bagi umat awam. Pelaksanaan sila merupakan suatu usaha seseorang bodhisattva untuk memusnahkan 3 akar kesengsaraan, atau juga orang sering mengatakannya adalah 3 racun dunia. Apakah 3 racun dunia yang dimaksud? Yaitu yang pertama adalah raga, yang juga dapat dianggap sebagai kata loba atau hawa nafsu keinginan. Kemudian yang kedua adalah dosa atau juga yang disebut dengan kebencian. Dan yang ketiga disebut keinginan buruk atau moha, yaitu merupakan kebodohan batin, khayalan, kebingungan mengenai pikiran. Nah, itulah yang dimaksud dengan 3 akar kejahatan atau 3 racun dunia.
yaitu loba, dosa, dan moha. Dalam melatih sila paramita, maka terdapat 10 pantangan yang harus dijalankan oleh seorang bodhisattva. Apakah yang termasuk dalam 10 pantangan itu? Yaitu yang pertama adalah pantangan untuk membunuh makhluk hidup. Sekali lagi, pantangan untuk membunuh makhluk hidup atau menghilangkan nyawa makhluk hidup. Yang kedua adalah pantang untuk mencuri atau mengambil sesuatu barang milik orang lain yang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin. Itu yang dimaksud dengan mencuri. Kemudian pantangan yang ketiga adalah pantangan dari ketidaksucian. Yang keempat, pantangan berbicara bohong. Yang kelima, pantangan memfitnah. Yang keenam, pantangan berbicara kasar. Yang ketujuh, pantangan terhadap kesembronoan dan berbicara yang tidak ada artinya. Yang kedelapan, pantangan terhadap sifat iri hati. Yang kesembilan, pantangan terhadap sifat-sifat dengki. Dan yang ke-10 adalah pantangan dari pandangan salah atau pandangan keliru. Nah, itulah 10 pantangan yang harus benar-benar diperhatikan dan harus benar-benar dijalankan oleh seorang bodhisattva untuk menyempurnakan sila yang dilakukan, untuk mempraktekkan sila yang dijalani dalam kehidupannya. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, terkait dengan sila ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melalui ucapan, melalui badan jasmani, dan juga melalui pikiran. Kemudian kita juga mempraktekkan sila-sila dalam Pancasila Buddhis yang merupakan sila bagi umat awam, maka tentu dalam kehidupan kita pun juga akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Orang yang selalu menjalankan sila, mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari, sering disebut dengan manusia susila. Dan sebaliknya, orang yang selalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan norma kehidupan, maka orang yang demikian disebut sebagai manusia asusila. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, marilah kita selalu bertekad di dalam diri kita, selalu mengisi kehidupan kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita selalu berusaha untuk menekan, untuk dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dapat merugikan diri sendiri ataupun juga dapat merugikan makhluk lain. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah penjelasan tentang sila paramita. Semoga anak-anak semua dapat memahami, dan yang lebih terpenting lagi adalah dapat mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan bersama-sama membahas tentang Santi dan Wirya Paramita. Bapak akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.